Seni lukis. 1. Pengertian seni lukis. Ada berbagai pengertian seni lukis menurut beberapa ahli sebagai berikut. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. 2. Tujuan berkarya seni lukis. A. Tujuan religius. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung dan penjaga pengampun dosa. B. Tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat. C. Tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. D. Tujuan komersil. Lukisan seringkali diberi warna yang mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Tujuan penciptaan lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. 3. Aliran seni lukis. A. Representatif, merupakan perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Berikut merupakan gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif. Naturalisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme antara lain Basuki Abdullah, Abdullah Suryabroto, Mas Pringadi, Wakidi, Claude, Rubens, Constable, dan lain-lain. Realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Perupa yang beraliran realisme antara lain Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujoyono, dan Dullah. Romantik, yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme antara lain Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa yang menggunakan aliran ini antara lain Vincent van Gogh dan Avandi. Impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa yang termasuk dalam aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujoyono. Surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Perupa yang beraliran ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. B. Non-representatif, merupakan perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, yaitu struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Seniman yang berkarya non-representatif antara lain Wasili Kandinsky, Yuan Miro, W. D. Kuning, Armi Yahya, Fajar Siddiq, Bud Mokhtar, dan Sadali. 4. Prosedur berkarya dan seni lukis. Memunculkan gagasan. 1. Mengembangkan imajinasi. Apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. 2. Melihat objek secara langsung. 3. Melihat dari buku, majalah, internet, serta dokumen lain tentang lukisan. 4. Mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar. Ide dan gagasan di atas kita olah lagi baik dari segi bentuk maupun susunan objeknya menjadi sebuah sketsa yang menarik, sehingga apa yang kita lihat, rasakan, atau yang kita pikirkan dipahami oleh pengamat seni.
Membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang dijadikan atau dibuat lukisan. Menentukan media berkarya. 1. Menggunakan kertas, karton, manila, pada larang, atau hanya kertas HVS. 2. Menggunakan tembok, dinding, papan, atau media yang lebar lainnya. 3. Menggunakan media alternatif, kaca, cakang telur, atau di permukaan benda pakai atau kerajinan. 4. Menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, atau pastel. 5. Dalam berkarya seni media, alat dan bahan juga menentukan proses dan teknik berkarya seni, sehingga hal ini harus direncanakan. Menentukan teknik. Ada beberapa teknik, antara lain 1. Teknik akuarel atau warna transparan. 2. Teknik plakat atau warna tebal. 3. Teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jar, kuas, atau pisau palet. 4. Teknik tebal dan bertekstur atau bertekstur warna. 5. Teknik timbul atau mozaik. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan. 1. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek pokok atau positif dan latar belakangnya atau negatif. 2. Menyempurnakan lukisan dengan kontur penyinaran, spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang.